Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Edi Juwono selaku dosen mata kuliah komunikasi pemasaran. Terima kasih kepada Bapak Edi Juwono telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan mengenai topik mengapa perusahaan memiliki komunikasi pemasaran. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Tri Wahyudi Septian, Anafi Aurea Sapitri, Ardiansa Maulana, dan Artia Firdusa Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa perusahaan itu harus memiliki komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Dengan komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menggunakan dua unsur pokoknya, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi pemasaran mempunyai peran yang sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pencitraan atau image atas suatu merek tertentu. Komunikasi pemasaran juga dapat mengembangkan kesadaran konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Komunikasi pemasaran memiliki peran untuk membentuk ekuitas merek dari sebuah produk atau jasa dengan menggunakan bauran komunikasi serta kerangka-kerangka dasar komunikasi. Ekuitas merek akan berubah naik atau turun tergantung pada upaya-upaya untuk meningkatkan ekuitas merek tersebut. Advertising yaitu semua bentuk terbayar dari presentasi non personal dan promosi barang atau jasa melalui sponsor yang jelas, biasanya melalui media-media yaitu TV, radio, dan press, dan lain-lainnya. Social selling, penjualan pribadi, merupakan interaksi tatap muka atau kontak langsung dengan satu atau pembeli prospek untuk juga melakukan presentasi dan membujuk pelanggan untuk membeli. Ketiga, brand relation, hubungan masyarakat, yaitu beragam program yang dirancang untuk mempromosikan atau menyulut cita perusahaan atau produk individunya. Hubungan masyarakat kadang-kadang agak sulit dengan pelan karena sebagian besar melibatkan pesan yang disampaikan melalui media massa. Perbedaan utamanya adalah bahwa perusahaan tidak membayar waktu atau digital marketing, penggunaan surat, telepon, email, dan internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon atau dialog dari pelanggan dan prospek tertentu. Sales promotion, yaitu intensif jangka pendek perusahaan yang ditawarkan terkait dengan produk atau layanan mereka. Intensif itu berbentuk kupon atau potongan harga. Tujuan dari metode ini adalah meningkatkan penjualan, menarik pelanggan baru, dan menghabiskan persediaan. Strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama ada market research. Market research adalah salah satu faktor kunci yang digunakan dalam mempertahankan daya saing dibanding pesaing. Market research memberikan informasi penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pasar, ukuran pasar, dan persaingan. Yang kedua ada employer branding. Employer branding adalah upaya untuk mencitrakan merek perusahaan yang menonjol dan membangun reputasi sebagai tempat bekerja terbaik bagi karyawan. Yang ketiga, recruitment marketing. Recruitment marketing didefinisikan sebagai praktik penggunaan strategi untuk memasarkan nilai kerja di perusahaan untuk menarik, merekrut, dan mempertahankan kandidat yang diinginkan. Yang kelima, sales and business collateral. Marketing kolateral adalah kumpulan informasi untuk mendukung upaya pemasaran dan penjualan. Yang kelima, sales and business collateral. Marketing kolateral adalah kumpulan informasi untuk mendukung upaya pemasaran dan penjualan. Media iklan digunakan untuk mengkomunikasikan pesan promosi, contohnya termasuk spanduk online, tempat radio, papan iklan, iklan televisi, atau di media cetak. Iklan di surat kabar selalu ada koneksi dekat ke media periklanan, misalnya dalam suatu siaran radio adalah sarana untuk mengkomunikasikan pesan. Dan iklan itu sendiri adalah media iklan. Iklan dalam permainan komputer disebut iklan dalam game. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat untuk tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan home
Homepage menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Strategi digital adalah proses penentuan visi, tujuan, peluang, dan inisiatif sebuah organisasi baik bisnis maupun nirlaba untuk memaksimalkan manfaat dari prospek dunia digital. Branding adalah segala usaha untuk menciptakan sebuah brand. Dengan kata lain, proses menentukan misi, visi, serta logo dapat dikategorikan sebagai branding. Public relation adalah sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding, saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Selanjutnya mengenai tujuan komunikasi pemasaran. Yang pertama, komunikasi pemasaran digunakan untuk mempengaruhi konsumen atau calon konsumen agar membeli produk. Yang kedua, tujuan komunikasi pemasaran adalah membentuk citra sehingga dapat mempengaruhi konsumen. Yang ketiga, dengan komunikasi pemasaran dapat memberikan informasi kepada konsumen sehingga merek mendapatkan gambaran produk. Dan yang terakhir, tujuan komunikasi pemasaran selanjutnya adalah untuk menyatukan berbagai bentuk hubungan yang dibangun oleh perusahaan dengan konsumen. Demikian, terima kasih presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.